Kita lanjutkan persamaan trigonometri. Bentuk A cos X ditambah B sin X. Nah, ada kalanya kita tidak bisa mengerjakan dengan menggunakan metode aljabar maupun menggunakan rumus-rumus trigonometri. Nah, bentuk seperti ini bisa diubah ya. A cos X plus B sin X itu bisa diubah menjadi bentuk K cos X min alpha, K cos X plus alpha, K sin X plus alpha, dan yang terakhir adalah K sin X min alpha. Nah, bentuk-bentuk ini nanti akan kita terapkan untuk menentukan bentuk persamaan trigonometri yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus maupun menggunakan metode aljabar. A cos X plus B sama sin X itu sama dengan C ya, tapi kita ubah jadi bentuk K cos X min alpha. Nah, kita ingat bahwa apa? K cos X min alpha bisa diubah jadi apa? Cos X cos alpha plus sin X sin alpha. Nah, gitu ya. Ini saya tulis A cos X ditambah B sin X. Nah, kalau kita masukkan K-nya, berarti ini saya pindah cos alpanya ke depan, berarti K cos alpha cos X ya, ditambah K sin alpanya saya taruh di depan dulu, sin alpha sin X ya. Nah, ini A cos X ditambah B sin X. Ternyata kita perhatikan yang ini dengan yang ini. Kalau kita ini ubah, berarti ini jadi A, yang ini jadi B. Ini kan A cos X, B sin X. Ternyata A-nya itu sama saja dengan K cos alpha, B-nya adalah K sin alpha. Oke ya. Yang kita perlukan adalah kita menentukan K. Kita juga bisa menentukan alpha ya. Kalau kita mencari K, kita ingat ya bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat kita ubah. A tadi siapa? K cos alpha kuadrat ditambah B-nya adalah K sin alpha kuadrat. Nah, ini A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Ini jadinya K kuadrat cos kuadrat alpha ditambah K kuadrat sin kuadrat alpha. Ya, kita keluarkan K kuadrat berarti cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha. Nah, ini kalau di identitas ini nilainya adalah 1. Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat itu adalah K kuadrat. Artinya kalau kita mencari K itu sama saja dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya. Nah, seperti itu. Sudah ketemu nilai K. Jadi K-nya dapat dicari sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang gimana mencari alfa? Tangen alfa itu rumusnya apa? Itu adalah sin alfa per cos alfa. Nah, kalau saya tambahkan konstantanya K, di sini K, ini sama ya. K sin alfa adalah B ya. Kemudian K cos alfa adalah A. Sehingga kita temukan bahwa tangen alfa itu adalah B per A. Atau kalau kita cari alfanya adalah sama dengan tangen pangkat min 1 ya. Dari B per A. Atau arkos tangen B per A. Nah, jadi ketemu. Sudah ketemu. Jadi kita bisa ubah jadi K cos X min alpha. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Bentuk K cos X plus alpha. Nah, kita ingat ya bahwa K cos X plus alpha jadinya K cos X cos alpha
min ya. K sin X sin alfa. Nah, kita pindahkan berarti kita pindahkan ya alfanya jadi K cos alfa cos X sama ya. Dikurang K sin alfa sin X. Nah, ini yang negatif ini kita sebut dengan yang K cos alfa kita sebut dengan ini ya. Kita samakan lagi K cos X plus B sin X. Yang A-nya itu adalah K cos alfa, B-nya adalah min K sin alfa. Sehingga tangen alfanya tanpa kita cari, ini tangen alfanya adalah min K sin alfa K cos alfa. Ya, ini min ya, saya plus kan. Tangen alfa itu ada seperti itu. Sehingga ini min B per A. Nah, ini kemudian tangen alfanya adalah min B per A. Nah, bentuk yang ketiga, A cos X ditambah B sin X itu bisa dinyatakan dalam K sin X plus alfa. Nah, kita ubah ini, ingat K sin X plus alfa kita ubah menjadi sin X cos alfa ditambah cos X sin alfa. Nah, oh ini alfa ya, ini alfa. Nah, kalau demikian, ini berarti kita pindahkan K cos alfa sin X ditambah K sin alfa cos X. Perhatikan baik-baik. Yang ini A cos X ditambah B sin X. Yang ada cos X-nya siapa? Nah, yang ini sama dengan yang ini. Kemudian yang ini sama dengan yang sin X. Sehingga yang berikatan dengan cos X adalah si A. Berarti A-nya sama saja dengan siapa? K sin alfa. Kemudian yang B-nya siapa? K cos alfa. Kalau demikian, karena K-nya itu mirip ya, K-nya itu nggak usah dicari, hasilnya adalah sama ya. Cuma posisinya B kuadrat plus A kuadrat sama ya. Kemudian tangen alfa, tangen itu adalah sin per cos ya, berarti A per B. Nah, kalau bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita coba yang 4. Yang 4, bentuk yang terakhir, A cos X ditambah B sin X itu bisa dinyatakan dengan K sin X min alfa. Nah, kita ingat bahwa sin X min alfa bisa diubah jadi, saya langsung ya, sin X cos alfa min cos X sin alfa. Sehingga ini nanti ditulis, alfa ini ya, alfa ya. Nah, sehingga ini ditulis K cos X sin alfa. Yang ini K sin alfa cos X. Nah, ini saya bandingkan K cos X plus B sin X. Nah, yang ada sinnya, oh ya ini alfanya, sorry ya. Ini alfa, ini X. Oke. Yang ada si cos X-nya adalah yang ini. Nah, yang ada sin X yang ini. Sehingga kalau kita perhatikan A-nya adalah min K sin alfa. Maka K sin alfanya adalah min A. Kemudian B-nya adalah K cos alfa. Sehingga kalau kita cari tangen alfa, tangen itu adalah sin per cos. Berarti min A per B. Ya, min A per B. Kemudian K-nya juga sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama ya. Sehingga kita bisa mengubah bentuk A cos X plus B sin X itu ke dalam 4 bentuk ya.
Nah, kita ambil contoh soal ya. Contoh ya, bentuk akar 3 cos X ditambah sin X, ubahlah ke dalam yang pertama A, K cos X min alpha, B, K sin cos ya, cos X plus alpha, yang Q, K sin X plus alpha, yang D adalah K sin X min alpha. Oke ya. Nah, kita jawab yang A. K-nya dulu kita cari. K-nya itu sama saja apa? A kuadrat plus B kuadrat. A-nya yang mana? A-nya yang berikatan dengan cos X ya. Berarti A-nya adalah akar 3. B-nya adalah 1. 1 ya, ini 1. Sehingga kalau kita cari K-nya itu sama saja dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini adalah 3 ditambah 1. Hasilnya adalah akar 4 sama dengan 2. Sehingga ketemu 2. Tinggal cari tangennya. Tangen alfa itu adalah B per A ya. B per A. B-nya adalah 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu sama saja dengan apa? Tangen alfanya adalah sepertiga akar 3, sama ya. Sepertiga akar 3 ini sama saja dengan apa? Ini sama saja dengan alfanya adalah 30 ya, 30 derajat. Nah, sehingga diperoleh bahwa bentuk yang pertama yang A tadi, K cos X min alpha, bisa dinyatakan dengan K-nya adalah 2 cos X dikurang 30. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Yang B bentuk K cos X plus alpha. Nah, kalau kita perhatikan bahwa K-nya sudah tahu ini 2 ya, nilainya sudah 2. Tinggal tangen. Tangen alpha min B per A. B-nya adalah siapa tadi? 1. Min 1 per A-nya adalah akar 3. Ingat, B ini adalah unsur dari Y. B itu unsur Y. Nah, karena kalau Y negatif, tetapi A positif, berarti di kuadran keempat. Sehingga dapat kuadran keempat, berarti kalau kuadran keempat alfanya pasti apa? Ini nilainya 30 ya, min 30 tangen. Alfa itu adalah min sepertiga akar 3 atau alfanya adalah min 30. Di kuadran keempat sama saja dengan 360 dikurang 30 atau ditambah dengan min 30, hasilnya adalah 330. Sehingga dapat dinyatakan dengan K-nya tadi berarti 2 cos X ditambah 330. Oke ya, jadi bentuknya bisa dinyatakan dengan yang ini. Kemudian yang C, diubah ke dalam K sin X plus alpha. K-nya tetap ya, K-nya tetap 2, sudah dicari. Kemudian tangennya, tangen alpha adalah A per B. A-nya siapa? A tadi adalah akar 3. B-nya adalah 1, sama dengan akar 3. Arcos dari tangen akar 3 itu sama saja dengan 60. Sehingga hasilnya adalah apa? K-nya adalah 2 sin X tambah 60. Jadi bentuknya seperti ini. Bisa dinyatakan dengan seperti ini. Oke ya. Kemudian yang terakhir bentuk yang D. K sin X min alpha. K-nya adalah konstantanya tetap 2 ya, sama. Kemudian alfanya, tangen alpha itu adalah min A per B. Berarti A-nya adalah Y, X-nya ya. Sehingga A-nya itu adalah kuadran kalau A-nya negatif, tapi B-nya positif di kuadran kedua. Sehingga kalau alfanya tadi adalah tangen alfa itu adalah min akar 3, maka alfanya itu adalah min 60 ya. Min 60.
Kalau di kuadran kedua itu namanya 180 dikurang 60. Hasilnya adalah 120. Sehingga bentuknya akan sama dengan K-nya adalah 2 sin X min 120. Bisa dinyatakan dengan 2 cos X plus 330. Bisa dinyatakan dengan apa ini? Dinyatakan dengan 2 cos X min 30. Bisa dinyatakan dengan 2 sin X plus 60 atau 2 sin X min 120. Oke ya, jadi kita bisa ubah ke dalam berbagai bentuk ya. Nah, kita coba soal latihan. Nah, coba perhatikan latihan 11 nomor 1. Bentuk ya, yang pertama. Bentuk min 3 cos X ditambah akar 3 sin X. Batasnya dari 0 sampai 360 ke dalam bentuk apa ini? Semuanya K cos X min alpha. Nah, coba perhatikan K-nya. A-nya siapa? A-nya adalah min 3. B-nya adalah akar 3. Maka K-nya bisa dinyatakan dengan apa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar 3 berarti min 3 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan. Ini 9 ya, 9 akar 3 dikuadratkan tetap 3. Berarti 9 tambah 3 adalah 12. 12 itu sama saja dengan 4 kali 3. Atau 2 akar 3. Jadi ketemu K-nya. Kemudian kita cari tangennya. Tangen alfa itu adalah B per A ya. B-nya berapa? Akar 3. Alfanya adalah min 3. Berarti ini min sepertiga akar 3. Ingat, kalau tangen sepertiga akar 3 itu 30, kalau min berarti ada dua kemungkinan. Kalau enggak di kuadran kedua atau di kuadran keempat. Cuman yang min siapa? Si A. Berarti di kuadran kedua ya. 50 ya, sama saja dengan 180. Ini 30 ya. Alfanya adalah min 30. 180 dikurang 30 hasilnya adalah 150. Sehingga bentuknya dapat dinyatakan dengan 2 akar 3 cos X dikurang 150. Jadi ini 2 akar 3 cos X kurang 150, jawabannya adalah D. Oke ya. Akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X ini berarti dibentuk dalam bentuk sin semua ya. Berarti K sin X plus alpha. K sin X plus alpha. Nah sekarang kita ingat kalau bentuk sin jadi A per B ya. A per B kalau positif. Berarti ini kalau kita lihat K-nya itu sama saja dengan akar 6 kuadrat. Yang A-nya ini ya. A-nya adalah akar 2. B-nya itu adalah akar 6. Ingat sin-nya yang cos-nya itu ya. Jangan ketukar. Hati-hati. Tanda juga sering tertukar di sini. Ditambah akar 2 dikuadratkan. Ini hasilnya adalah akar 6 jadi 6. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Berarti akar 8. Akar 8 itu sama saja dengan 4 kali 2. 2 akar 2. Sudah ketemu. Tinggal alfanya. Tangen alfa itu adalah A per B ya. A per B akar 2 per akar 6. Kalau kita rasionalkan ini jadinya kali akar 6 per akar 6. Hasilnya adalah akar 12 per 6. Atau kalau 12 itu sendiri adalah apa? 4 kali 3 ya. 2 akar 3 per 6. Atau jadinya sepertiga akar 3. Ingat sepertiga akar 3 itu kalau tangen alfanya adalah sepertiga akar 3 berarti alfanya adalah 30. Karena ini atas positif, bawah A positif, B positif. Sehingga akarnya adalah alfanya adalah 30. Jawabannya adalah berarti K-nya adalah 2 akar 2 sin X ditambah 30. Nah jadi bentuknya 2 akar 2 sin X plus 30. 2 akar 2, oh ya jawabannya adalah E. Nah sekarang yang ke berikutnya. Ini bentuknya adalah yang min 2 sin X ditambah 2 cos X. Nah dibentuk ke dalam cos plus ya. Apa tadi?
A K cos X plus alpha. Jadi dibentuk seperti itu. Ingat yang A-nya adalah siapa? 2. B-nya adalah min 2. Sehingga kalau kita cari K-nya itu sama saja dengan min 2 dikuadratkan ditambah min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 tambah 4, 8 ya. Akar 8 itu sama saja dengan 2 akar 2. Sudah ketemu K-nya. Tinggal tangennya. Tangen alfa min B per A. Nah, berarti tangen alfa min B-nya berarti min 2 per A-nya adalah 2. Hasilnya 2 per 2. Hasilnya adalah 1. Tangen alfa 1, alfanya berarti 45 ya, karena positif. Tangen alfa 45. Nah, di kuadran pertama ya, jadi hasilnya adalah nanti K-nya adalah 2 akar 2 cos X ditambah 45. Nah, kita cek jawabannya. Oh ya, kita lihat jawabannya. Ini jawabannya ya. Jawabannya adalah E ya. Akar 2, oke, jawabannya adalah E. Yang nomor 3. Nah, coba yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah min akar 3 cos X min akar 3 sin X. Berarti A-nya adalah min akar 3, B-nya adalah min akar 3. Sehingga K-nya itu adalah A kuadrat ditambah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan min akar 3 dikuadratkan ditambah min akar 3 dikuadratkan. Ini berarti akar 3 dikuadratkan jadi 3. Akar 3 dikuadratkan jadi 3 sama dengan akar 6. Ini sudah K-nya. Kemudian tangennya, tangen alfa, itu sama-sama min A per B ya. Untuk bentuk yang, kalau bentuk K sin X min alfa. Min A per B ya. Min A per B, A-nya adalah min akar 3. Min jadi min 3 plus ya. Kemudian min akar 3. Hasilnya adalah min 1. Nah, min A itu posisinya di kuadran kedua. Karena A-nya adalah dari A-nya adalah negatif sehingga di kuadran kedua. Tangen 1 min 1, tangen alfa adalah min tangen 45, min 45 ya. Berarti kalau min 1. Nah, jadi alfanya adalah di 45, berarti 180 dikurang 45. Hasilnya adalah 135. OK-nya adalah akar 6 sin X min 135. Nah, kita cek kuncinya. Akar 6, oh ya, jawabannya adalah B. Sekarang yang nomor 5, itu adalah 3 cos X plus 60 ditambah 3 sin X plus 60. Oke ya. Nah, kita coba yang kita biar nggak terlalu panjang ini 3. Ingat, saya keluarkan 3-nya. Berarti cos 60, cos X plus 60 sama saja dengan apa? Cos X cos 60 ditambah sin X sin 60. Tambahkan lagi, saya kurung dulu ya. Ditambah sin X cos 60 ya. Ditambah, oh ini min ya. Kalau cos min ya, maaf ini min. Min. Ini sama saja dengan apa? Cos X sin 60. Karena kita gunakan rumus penjumlahan ya. Nah, kalau demikian ini 3-nya saya tulis dulu. 60 adalah setengah cos X. Min. Sin 60 adalah setengah akar 3 sin X. Saya buka kurungnya. Ini sin X adalah cos 60 setengah ya. Setengah sin X. Yang ini sin 60 adalah setengah akar 3 cos X. Oke ya. Nah, sekarang saya gabungkan yang cos X dengan cos X. Yang sin dengan sin. Berarti ini 3 setengah cos X
ditambah setengah akar 3 cos X. Yang ini saya gabung dengan setengah sin X dikurang setengah akar 3 sin X. Ya sudah ya. Nah, ini setengah dengan cos X bisa dikeluarkan. Sehingga saya langsung kalikan 3, yang di luar boleh ya. Ini jadinya ini setengah tambah setengah akar 3 kali 3. Berarti 3/2 plus 3/2 akar 3 cos X. Ditambah ini setengah 3-nya kali 3 ya di depan, berarti 3/2 min setengah akar 3 sin X. Nah, sudah. Bentuk ini adalah bentuk A, ini B-nya. Berarti ketemu. Mau diubah ke dalam bentuk K cos X ya. K cos X min alpha. Ini mau diubah dengan K cos X min alpha. Nah, A-nya ketemu sudah 3/2 plus 3/2 akar 3. Kemudian yang B-nya itu adalah 3/2 min setengah akar 3. 3/2 ya, sorry. Ini 3 kali 3 tadi, lupa. 3/2. Sudah ya. K-nya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah 3/2 ditambah 3/2 akar 3 kuadrat. Ditambah 3/2 min 3/2 akar 3 dikuadratkan. Ini hasilnya 9/2, 9/4 ya. 9/4 ditambah 9/2 akar 3. Oke. Ditambah 3/2 dikuadratkan ya. 3/2 akar 3 dikuadratkan berarti 9/4 kali 3 27/4 ya. Ditambah, oke lagi ya. Ini 9/4 ya. Dikurang 9/2 akar 3 ditambah 27/4. Sama ya. Ini habis ya, yang ini habis, ini habis. Sisanya 9/4 tambah 9/4 tambah 27/4 tambah 27/4. Sama saja dengan adalah akar 72/4, hasilnya adalah 18. 18 ya, akar 18 ini sama saja dengan 3 akar 2. Ketemu 3 akar 2. Oke ya, sudah ketemu K-nya. Nah, sekarang kita cari alpanya. Berarti ingat, tangen alfa untuk bentuk K cos X min alpha itu adalah B per A. B-nya siapa? 3/2 min 3/2 akar 3 per A-nya adalah 3 plus 3/2 akar 3. Nah, kalau kita kelompokkan 3/2-nya, berarti ini 1 min akar 3. Bawahnya adalah 1 plus 3/2, 1 plus akar 3. Oke ya. Nah, ini disederhanakan. Ini jadinya sisanya 1 min akar 3 plus 1 plus akar 3. Nah, ini bisa kita rasionalkan dengan menyalikan dengan sekawannya. 1 min akar 3, bawahnya 1 min akar 3. Ini kalau kita kalikan, yang bawahnya adalah 1 dikurang 3, yang atasnya 1 dikurang 2 akar 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 4 min 2 akar 3 per min 2. Kalau dibagi ini min 2 plus akar 3. Nah, jadi min tangen alfa itu adalah akar 3 min 2. Sama ya, akar 3 min 2. Sama. 3/2 1 plus akar 3. Yang B-nya adalah 3/2 1 min akar 3. Ini ingat, 1 dikurang akar 3 kan negatif. Ini negatif. Berarti ini, tapi ini positif. Berarti karena B-nya negatif, A-nya positif, ini menunjukkan di kuadran berapa? Di kuadran ke 4 ya. Nah, bentuk ini
tangen alfa itu sama dengan akar 3 min 2. Ini sebenarnya sama dengan tangen min 15. Nah, karena dia di kuadran ke-4, berarti sama saja dengan apa? 5 min alfanya adalah 360 dikurang 15. Hasilnya adalah 345. Nah, jadi alfa sudah ketemu. K-nya tadi ketemunya adalah K tadi berapa? K-nya 3 akar 2. 3 akar 2 cos X dikurang alfanya adalah 345. 345. Nah, kita cari kuncinya. 3 akar 2. Ini jawabannya A ya. Hampir keliru. 2 akar 3 yang ini. Ya, 3 akar 2. Oke ya. Nah, demikian kita sudah bisa mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X ke dalam 4 bentuk ya. Bentuknya K cos X min alpha, kemudian K cos X plus alpha, kemudian K sin X plus alpha, dengan K sin X min alpha. Nanti kita coba untuk menyelesaikan menentukan nilai X-nya.